Oke, berjumpa kembali di channel saya, dan ini adalah sebuah SSD M.2 NVMe Gen 4 yaitu Micron 2450512 GB. Micron 2450 ini adalah sebuah SSD M.2 NVMe PCIe 40x4 atau SSD Gen 4. SSD ini adalah SSD OEM yaitu biasa ditemukan pada laptop atau PC build up. Karena harganya yang lumayan murah, saya pun tertarik membeli dan mencoba mereview SSD ini. Lalu bagaimanakah performanya? Kita akan lihat di video ini. Saya membeli SSD ini dalam keadaan baru dengan garansi 1 tahun dari penjualnya. SSD ini datang tanpa kemasan alias batangan. Saya tidak tahu apakah SSD ini refurbished atau bagaimana. Entah bagaimana si penjual bisa mendapatkan SSD ini. Apakah dengan mengimpor langsung atau bagaimana? Mari kita kesampingkan hal tersebut. Yang penting SSD ini akan kita tes dan coba cari tahu performanya di PC saya. Pertama-tama mari kita lihat datasheet-nya. Kita mulai dari controller yang digunakan. Micron 2450 ini menggunakan controller Python dengan kode PS5019 E1935. Python E19 ini adalah sebuah controller DRAM-less PCIe Gen 4 X4 dengan fitur-fitur utama seperti support 4 channel DRAM, mendukung kapasitas hingga 2 TB, serta mendukung 3D TLC NAND. Untuk performa, controller ini diklaim mampu menghasilkan sequential read hingga 3700 MB per second dan sequential write hingga 3000 MB per second. Beralih ke NAND flash, Micron 2450 ini menggunakan NAND flash dari Micron sendiri dengan spesifikasi 176 layer NAND yang diklaim memiliki power efficiency dan storage density yang tinggi, terutama untuk penggunaan perangkat mobile. Pada SSD ini terlihat menggunakan 2 buah chip NAND flash. Oke, setelah melihat datasheet, mari kita pasang SSD ini untuk dites. SSD ini saya pasang pada slot M.2 utama di PC saya yang sudah mendukung SSD NVMe Gen 4, lengkap dengan heatsink bawaan dari motherboard. Seperti biasa, kita siapkan SSD ini terlebih dahulu sebelum dites. Pada aplikasi harddisk Sentinel, performance dan health SSD ini masih 100%. Power on time, 0 days, 0 hours. Pada tab information, controller SSD ini tidak terbaca. Kemudian pada aplikasi HW Info 64, controller SSD ini terbaca sebagai Crucial Micron Technology, Device ID 5411. Lalu beralih ke aplikasi Crystal Disk Info. Terlihat di sini SSD berjalan pada mode PCIe 40x4 dengan suhu idle di angka 37 derajat Celcius. Oke, setelah mengulik informasinya, kita akan langsung uji SSD ini. Micron 2450 ini akan saya uji pada PC saya dengan spek sebagai berikut. Adapun uji yang akan saya lakukan adalah benchmark sintetis dan uji transfer data antar disk, yang dalam hal ini akan melibatkan SSD sistem saya yaitu WDC PC SN810 512 GB NVMe PCIe 40x4. Akan tetapi, SSD sistem saya ini akan terpasang pada slot M.2 Gen 3. Hal ini karena keterbatasan dari motherboard saya yang hanya menyediakan 1 buah slot M.2 Gen 4. Seperti biasa, saya akan menguji SSD ini dalam 2 kondisi yang berbeda, yaitu pada kondisi kosong dan kondisi SSD hampir penuh. Agar lebih lengkap, saya juga akan menguji SSD ini pada slot M.2 Gen 3 untuk mengetahui performa SSD ini jika dipasang pada slot tersebut, namun hanya sebatas uji sintetik saja. Oke, langsung saja ke uji sintetis yang pertama. Pada slot Gen 4, kondisi SSD kosong. Berikut adalah hasil Crystal Disk Mark 8. Hasil Crystal Disk Mark 8 menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada klaim datasheet-nya, yaitu di angka 3628,72 MB per second sequential read dan 3390,46 MB per second sequential write. Suhu maksimum pada pengujian ini adalah 48 derajat Celcius. Lanjut ke aplikasi Ask SSD.
Pada aplikasi AS SSD dihasilkan kecepatan sequential read 3045,87 MB per second dan sequential write 2918,67 MB per second. Skor total yang didapat adalah 5709. Suhu maksimum SSD pada pengujian ini adalah 43 derajat Celcius. Benchmark sintetis selanjutnya adalah ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Pada ATTO Disk Benchmark, kecepatan read tertinggi di angka 3,27 GB per second dan write tertinggi di angka 3,96 GB per second. Hasil ini terbilang unik karena kecepatan write lebih tinggi daripada kecepatan read. Ini adalah pertama kali saya melihat hasil benchmark SSD seperti ini, yang biasanya kecepatan read selalu lebih tinggi. Kemudian suhu maksimum SSD pada pengujian ini adalah 44 derajat Celcius. Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar disk. Yang pertama adalah menyalin sebuah folder berukuran 10,5 GB dengan 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WD PC SN810 ke Micron 2450. 4 detik pertama, kecepatan transfer ada di angka 1,8 GB per second, kemudian turun ke 200-an MB per second, lalu turun lagi ke 20-an MB per second, kemudian perlahan naik ke 700-an MB per second. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 38 detik. Kemudian sebaliknya dari Micron 2450 ke WD SN810. 4 detik pertama, kecepatan transfer ada di kisaran 1,8 GB per second, turun ke 180-an MB per second, lalu turun lagi ke 20-an MB per second, kemudian perlahan naik ke 600-an MB per second. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 40 detik. Uji transfer data selanjutnya adalah menyalin sebuah file berukuran 8,21 GB. Berikut adalah dari WD SN810 ke Micron 2450. Kecepatan transfer ada di kisaran 1,9 GB per second, berlangsung stabil dalam waktu 5 detik. Kemudian sebaliknya dari Micron 2450 ke WD SN810. Kecepatan transfer ada di kisaran 1,8 GB per second, berlangsung stabil dalam waktu 5 detik. Setelah pengujian dalam keadaan kosong, selanjutnya SSD diuji dalam keadaan hampir penuh, hingga tersisa space 5 GB saja. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Yang pertama adalah uji sintetis Crystal Disk Mark 8, dan berikut adalah hasilnya. Terlihat di sini terjadi penurunan hasil benchmark yang signifikan saat SSD ini hampir penuh, terutama pada kecepatan write-nya. Suhu maksimal pada pengujian ini adalah di angka 49 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi AS SSD, dan berikut adalah hasilnya. Sejalan dengan hasil Crystal Disk Mark 8, pada AS SSD juga menunjukkan penurunan skor yang signifikan. Skor total yang didapatkan adalah 2796. Suhu maksimal pada pengujian ini adalah 45 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Berbeda dengan dua aplikasi sebelumnya, hasil ATTO Disk Benchmark tidak menunjukkan penurunan performa yang signifikan. Suhu maksimal pada pengujian ini adalah 45 derajat Celcius. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file video berukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WD PC SN810 ke Micron 2450. Kecepatan awal ada di kisaran 1 GB per second. Lalu menjelang akhir turun ke kisaran 800-an MB per second. Waktu yang diperlukan adalah 5 detik. Kemudian sebaliknya dari Micron 2450 ke WD PC SN810. Kecepatan transfer ada di kisaran 1,8 GB per second, berlangsung stabil dalam waktu 3 detik. Oke, setelah SSD diuji pada slot M.2 Gen 4, selanjutnya SSD saya pasang di slot M.2 Gen 3. Berikut adalah hasil benchmark Crystal Disk Mark 8 pada slot Gen 3. Suhu maksimum pada pengujian ini adalah 48 derajat Celcius. Lanjut menggunakan aplikasi AS SSD. Berikut adalah hasilnya.
Suhu maksimum pada pengujian as SSD ini cukup adem di 36 derajat Celcius. Kemudian ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Suhu maksimum pada pengujian ini adalah 39 derajat Celcius. Oke teman-teman, setelah serangkaian pengujian tadi, baik pengujian dalam keadaan kosong, keadaan hampir penuh, dan uji sintetik pada slot Gen 3, adapun beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama, Micron 2450 ini adalah SSD OEM, yang mana sebenarnya tidak dijual secara bebas. Biasanya dipesan di pabriknya langsung oleh vendor dengan jumlah tertentu untuk dipasang pada laptop atau PC build up. Jadi soal garansi, walaupun si penjual memberikan garansi selama 1 tahun, saya pribadi pesimis dengan garansi ini. Jadi anggap saja tanpa garansi. Yang kedua, kualitas komponen seperti PCB dan part lainnya di luar NAND flash dan controller seperti terlihat kurang berkualitas. Mungkin karena ini adalah SSD OEM dengan quality control yang secukupnya saja. Di balik garansi dan kualitas komponen yang biasa saja, performa SSD ini ternyata mampu memberikan kecepatan yang sesuai atau bahkan lebih tinggi dari klaim datasheet-nya. Dan uniknya, pada ATTO Disk Benchmark, kecepatan write justru lebih tinggi daripada kecepatan read-nya. Performa SSD ini pada slot Gen 4 bisa dikatakan cukup memuaskan sesuai dengan kemampuan maksimal dari controllernya, walaupun performanya terlihat sama dengan SSD Gen 3 kelas atas. Performa yang bagus ini ternyata tidak terjadi pada saat SSD berada dalam kondisi hampir penuh. Terlihat pada hasil 2 uji sintetik yaitu Crystal Disk Mark 8 dan AS SSD menunjukkan skor yang cukup mengecewakan. Kecepatan write turun sangat jauh, bahkan mencapai 4 kali lipat lebih lambat. Pada AS SSD, skor keseluruhan turun setengah lebih. Akan tetapi, hal lain justru ditunjukkan oleh ATTO Disk Benchmark. Skor benchmark pada kondisi hampir penuh tidak menunjukkan penurunan performa, bahkan hampir sama. Ini menunjukkan SSD ini performanya cukup random dan tidak konsisten. Pada uji transfer data, performa SSD ini sedikit lebih baik daripada SSD TIM MP33 yang saya uji di video sebelumnya, walaupun SSD sistem saya mengalami bottleneck yang terpasang pada slot Gen 3. Pada operasi menyalin folder sebesar 10,5 GB ke Micron 2450 memang terlihat kalah 2 detik. Tetapi pada operasi menyalin file lebih unggul 1 detik baik dari dan ke SSD ini dengan speed atau bandwidth yang lebih tinggi. Sejalan dengan uji sintetis, uji transfer data pada kondisi SSD hampir penuh ternyata memang mengalami perlambatan. Ini dibuktikan oleh perbandingan kecepatan transfer file lebih lambat dari SSD TIM MP33 yang saya uji sebelumnya. Pada saat dipasang di slot Gen 3, hasil benchmark sintetis Crystal Disk Mark 8 menunjukkan performa yang sedikit lebih lambat. Pada AS SSD terjadi sedikit penurunan skor total, namun pada ATTO Disk Benchmark, kecepatan read terlihat turun lumayan, hampir setengah dari Gen 4, sedangkan kecepatan write turun sekitar sepertiga. Untuk temperatur kerja, SSD ini cukup adem. Dengan bantuan heatsink bawaan motherboard saya, suhu maksimal SSD ini ada di angka 48 derajat, yaitu pada saat uji sintetik Crystal Disk Mark 8. Suhu yang sama juga didapatkan saat pengujian tanpa heatsink, namun SSD terpasang pada slot PCIe Gen 3. Melihat performa SSD ini, pertanyaannya sekarang, apakah SSD ini layak untuk dibeli? Menurut saya semua tergantung harganya. Jika SSD ini pada kondisi baru dijual dengan harga 600.000 ke atas, saya bisa katakan tidak layak. Lebih baik membeli SSD consumer yang garansi dan produknya lebih jelas. SSD ini dalam kondisi baru ukuran 512 GB hanya layak dibeli dengan harga di bawah 600.000. Itu pun harus rela tanpa garansi yang jelas. Oke teman-teman, demikian video review SSD Micron 2450 NVMe Gen 4 ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi dan wawasan ketika ingin membeli SSD ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, tinggalkan komentar, dan share ke media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.